Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Firman ini harus tetap menjadi pegangan gereja di seluruh dunia, ya. Celakalah aku. Celakalah gereja kalau tidak memberitakan Injil lagi. Celakalah orang percaya kalau tidak membagikan imannya. Celakalah setiap kita yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, diselamatkan oleh Yesus Kristus, tapi kita tidak memberitakannya kepada orang lain. Sebetulnya sebuah motivasi naluriah, alamiah dari seorang pribadi begini. Kalau ada sesuatu yang begitu berharga kita dapatkan, sebetulnya secara alamiah kita ingin juga memberitakan, kasih tahu sama orang. Karena manusia sifatnya adalah berbagi, minimal berbagi berita, ya. Dulu waktu anak-anak kelas-kelas berapa lah saya, kelas-kelas 2, kelas 3 SD gitu, saya dibelikan sepeda mini sama bapak saya. Beli sepeda mininya lumayan jauh. Kami tinggal di Barus, masuk desa, ya, jadi Tapanuli Tengah. Ke Sibolga belinya. Itu 65 km dari Barus. Nyampe bapak saya itu udah malam. Jadi udah ada jam-jam 9-an gitu. Nah, saya dengan abang saya begitu gembiranya. Sepeda mini zaman dulu lah, ya. Bukan udah jarang sepeda mini seperti itu saya lihat. Ada lampunya biasanya. Ada dinamonya untuk memutar supaya nyala lampu malam-malam, ya. Kami berdua dengan abangku tidak bisa menahan diri untuk segera memakai sepeda mini itu dan keliling sekitar lingkungan radius, ya, kampung kami itulah, ya. Sebetulnya udah pada tutup rumah karena memang di kampung cepat-cepatnya tutup rumah, ya. Dan anak-anak supaya kami mungkin udah pada mulai mau tidur gitu, ya. Nah, terus kami naik sepeda, saya dibonceng abangku itu langsung. Mulai dari tetangga paling dekat, teman-teman sebaya kami anak-anak pada waktu itu, kami panggilin namanya gitu, ya. Sampai di rumah satu kami panggil, oh gitu. Keluar mereka kan, kami punya sepeda gitu dah, kami ada sepeda mini. Terus lanjut lagi ke rumah yang lain, panggil lagi. Keluar mereka, kami punya sepeda mini. Wah, kan dikerubuti begitu. Setelah sekian rumah kami balik, rasanya ada sebuah kelegaan, sebuah kebanggaan, sebuah sukacita besar. Teman-teman kami sudah tahu bahwa kami punya sepeda. Itulah jiwa kanak-kanak kami. Kalau ilustrasi ini kita pakai untuk gambaran yang sangat-sangat jelas ketika kita menerima anugerah terbesar dari Yesus, keselamatan. Apakah kita tersugesti, terdorong, termotivasi untuk kasih tahu orang? Kalau mereka tidak mengalami dan mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka mati binasa. Saya harap teologi kalian mendasar dan benar. Orang di luar Kristus itu pasti binasa. Ketika mereka meninggal selesai dari dunia ini, orang di luar Kristus tidak percaya pada Yesus Kristus sampai tahap dia menghembuskan nafas terakhirnya, mati binasa di dalam neraka. Itulah Alkitab kita. Dan gereja jangan pernah beranjak dari kebenaran ini. Sebab tantangan terbesar kita nanti saya akan jelaskan.
bahwa gereja sudah mulai memudarkan konsep ini dengan konsep teologi yang baru. Ya, celakalah kita kalau tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus dalam 13 suratnya mulai dari Roma sampai Filemon, 168 kalilah dia menuliskan konsep tentang di dalam Kristus. Kalau kalian ketemu membaca surat-surat Paulus, di dalam dia ada, di dalam dia kamu juga. Di dalam dia, di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Pokoknya ada kata di dalamnya. 168 kali itu. Paulus mau membedakan bahwa ada orang di luar Kristus. Dan sebuah anugerah terbesar bagi dia secara pribadi. Sebelumnya dia di luar Kristus. Dan sekarang di dalam Kristus. Bagi dia itu adalah sebuah anugerah yang paling besar. Maka lihat ini perkataan dia. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Dia rasul yang dipakai Tuhan paling besar dari 12 rasul yang langsung menjadi murid Yesus. Tapi kunci karakter yang dibangun Rasul Paulus dalam dirinya adalah kerendahan hati. Dan dia tahu betul siapa Yesus yang dia percayai. Dan dia sebagai posisi yang dipanggil Tuhan. Sering dia bilang dia lebih hina dari orang lain. Dari rasul-rasul yang lain. Karena dia didapat dalam kondisi sangat tidak memuliakan Tuhan. Pada waktu dia dipanggil menuju Damsyik itu. Ya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sebuah komitmen yang luar biasa. Nah, apa esensi pemberitaan Injil? Mari kita lihat satu-satu. Memberitakan Injil adalah tugas yang sangat penting. Semua orang, semua murid Kristus dipanggil tanpa kecuali. Jadi pemberitaan Injil bukan tugas pendeta, bukan para penginjil, para guru agama, ya, porhangir, sintua-sintua di gereja, tim-tim penginjilan, lembaga-lembaga penginjilan yang didirikan YPDPA seperti ini. Penginjilan harus dikerjakan oleh semua orang dalam kapasitas. Ini harus menjadi sebuah komitmen. Agama lain terus-menerus maju di dalam semangat ini. Kristen tidak boleh ketinggalan. Saya punya teman, seorang guru les bahasa Inggris dulu di Solo. Muridnya ada beberapa, termasuk yang bukan Kristen. Dia cerita langsung ke saya, bagaimana salah seorang dari muridnya yang bukan Kristen itu, dalam kapasitas dia sebagai anak SD, coba bayangkan, SD kelas berapa gitu, mencoba menjelaskan siapa Tuhan yang dipercayainya dan bagaimana agamanya sejauh yang dia pahami, dan bagaimana dia mempengaruhi gurunya itu yang adalah majelis di gereja kami waktu itu supaya percaya kepada agamanya. Itulah hebatnya. SD punya keberanian untuk menceritakan imannya dan mempengaruhi gurunya sendiri, coba bayangkan, supaya ikut percaya seperti dia. Kalau kita bandingkan dengan gereja, kita bisa malu dan bisa sangat ketinggalan di dalam semangat bermisi itu. Ya, kalau kita saudara-saudara merasa bahwa engkau murid Kristus, murid harus mengikuti gurunya. Yesus Kristus datang ke dunia ini, inti dari semua yang dikerjakannya adalah membebaskan manusia dari dosa. Dan dia sendiri korbannya.
Maka inti pemberitaan Yesus adalah kembali kepada Tuhan, datang kepada kerajaan Allah. Lihat bagaimana dia memberitakan Injil sejak pertama penampilannya di hadapan publik. Selalu inti yang dia jelaskan adalah kembali dari kehidupan lama, tinggalkan dosamu, datang kepada Tuhan. Itu sebabnya panggilan kepada semua lapisan masyarakat. Mereka yang sangat marginal, ya, yang lumpuh, yang buta, yang dibuang orang, sampai yang di kuburan pun dipedulikan. Di Gerasa itu ada seorang yang tinggalnya cuma sudah lama di kuburan, dan dia dikuasai oleh kuasa iblis. Saudara tahu cerita itu, bagaimana dia membebaskan anak muda itu dari kungkungan ikatan kuasa iblis itu, dan dia akhirnya merdeka. Iblis itu akhirnya lari keluar dari orang itu, masuk ke babi, 2000 ekor babi. Saya pernah membuat sebuah pemikiran ya nyeleneh tentang itu. Saudara lihat bagaimana Yesus menghargai satu jiwa. Satu orang diselamatkan bagi Yesus tidak sebanding dengan 2000 ekor babi. Itu ceritanya kalian tahu. Babi itu terjun ke Danau Gerasa. Dia bilang, teman-teman, kalau kita iseng-iseng menghitung harga babi rata-rata 2000 ekor, kira-kira berapa harga? Apalagi zaman sekarang ya. Saya dengar agak turun dari daging babi. Udah 80.000 sekilo. Jadi kalau satu ekor rata-rata dijual 50 kilo, okay, bersihnya itu 50. Bikin dulu kalkulatornya. 50, jadi per ekor 50 kilo ya, kali 80.000. Oke. Berapa tuh? 50 kali 80.000, dah? Kali 2.000. Masih bisa kalkulatornya menghitung? Enggak bisa? Enggak bisa? Kali 2.000 ekor tadi babinya. 2.000 kali 50 kilo kali 80.000. Berapa? Dapat? Berapa? 8 miliar. Satu jiwa bagi Yesus tidak ada ruginya 2.000 ekor babi yang seharga 8 miliar. Sebetulnya apa makna yang kita bisa tarik dari situ? Kok iseng banget sih Yesus mengizinkan roh-roh jahat itu masuk ke babi-babi itu gitu kan? Yesus nggak menghargai babi dong. Bukan di situ poinnya. Sebetulnya makna teologis yang mau diajarkan Yesus adalah harga satu jiwa ini begitu mahalnya. Itu. Maka konsep ini yang harus kita bawa. Ada satu gereja GBI di Solo. Jargon motto dia, mereka selamatkan jiwa berapapun harganya. Saya kira betul. Maka kalau ada gereja-gereja, saya beberapa kali mendapat keluhan curhat dari ini baru-baru ini satu gereja HKBP di sekitar selatan kita situ. Gak usah sebut lah, nanti kalian tahu gereja yang mana. Dia seorang alumni pelayanan kampus yang sekarang sudah menjadi majelis sintua di gereja itu. Lalu dia menjadi pembina remaja. Setiap kali di awal tahun menyodorkan program remaja dengan budget yang sudah tertulis rapi di situ, selalu mentok ketika rapat besar yang disoroti peserta rapat itu selalu besar kali dananya, besar kali dananya, besar kali dananya. Ngapain bikin program dengan biaya sebesar itu? Ngapain?
Rata-rata program itu hanya di drop. Orientasi mereka hanya uang, 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 dan tidak pernah beriman untuk mendapatkan uang supaya bisa membiayai program itu. Dan di balik program itu mereka tidak pernah mendapat substansi yang sesungguhnya. Remaja-remaja ini perlu diselamatkan, perlu dilayani, perlu dibawa pada Yesus Kristus. Kalau tidak, seperti gereja-gereja di Eropa, generasi mudanya hilang tak kemana dan gereja kosong. Pelayanan pemuda kan juga begitu, seringkali akhirnya mentok, terbentur dengan kebijakan-kebijakan para pemimpin gereja. Orientasi orang besar kali dananya, besar kali dananya. Tapi kalau untuk urusan-urusan yang lain, bangun ini, fisik. Saudara lihat kemana arah gereja sekarang. Kedua, esensi pemberitaan Injil adalah memberitakan Injil sebuah keharusan, suatu keharusan wajib. Ini tadi yang disebut Rasul Paulus itu. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan ini. Apa arti celaka sih? Apa arti celaka? Sebuah kata-kata yang sangat pedas sekali sebenarnya. Keras. Untuk diri sendiri sebuah peringatan. Jangan coba-coba untuk tidak memberitakan Injil. Celaka engkau. Kira-kira begitu. Coba kata-kata ini benar-benar kita hidupi. Celaka aku kalau enggak beritakan ini. Bukan orang yang tidak kita peduli itu yang celaka. Celaka dia kalau enggak ada orang yang memberitakan Injil sama dia. Betul, masuk neraka dia. Tapi bukan hanya itu, ternyata firman ini lihat, celaka kitanya. Celaka orang Kristennya, celaka murid Kristusnya kalau tidak memberitakan Injil. Mungkin selama ini kita lupa ayat ini, ya kan? Jadi kita merasa nggak memberitakan Injil pun nggak apa-apa. Itu. 3. Memberitakan Injil bersifat aktif, bukan menunggu di dalam gereja, di dalam persekutuan, ya. Aktif keluar membawa jiwa datang pada Yesus. Prinsip yang paling awal sejak PL diperkenalkan kepada kita selalu kan inisiatif datang dari Allah. Yesus datang, ya, nabi-nabi datang, dan lihat tuh murid-murid Yesus yang pertama itu kan pergi. Saya punya buku di rumah. Dari 12 murid itu minus Yudas diganti Matias, perjalanan penginjilan mereka diceritakan. Thomas sampai ke India dan rata-rata mereka mati martir semua kecuali Yohanes murid Yesus yang paling muda itu. Setelah dari Patmos dia dibuang, dia masih ada kesempatan keluar dari Patmos itu. Itu sebabnya ada kitab Wahyu yang secara dokumen bisa diselamatkan. Dan akhirnya dia menjadi bapak gereja. Berikutnya muridnya adalah bapak gereja, ya. Tapi artinya semua bicara tentang kegerakan. Kegerakan. Harus bergerak. Harus ada action. Harus ada sebuah format pelayanan yang sifatnya penginjilan. Saya bersyukur ya PDPA masih konsisten di situ. Dan banyak gereja tidur. Saya mau membaca sejarah misi yang dibangun oleh HKBP. Tahu saudara? Saya ada bukunya di rumah. HKBP itu pernah berjaya sekali memberitakan Injil. Beberapa bagian yang dicatat di buku itu. Pertama, saya suku anak dalam di Jambi. Sampai ke sana HKBP pernah memberitakan Injil. Terus Mentawai. Akhirnya ada gereja sekarang di Mentawai. Itu hasil penginjilan dari HKBP. Singapura ada misinya ke Singapura. Kemana lagi? Pokoknya daerah-daerah mulai dari
Humbang, ya, Silindung, dan seterusnya. Ini saya punya buku, baru sekitar 3 bulan yang lalu saya selesaikan baca. Hebat kali, hebat kali. Sampai dataran semua Sumatera Utara, sampai di Medan, Delhi, sampai ke luar negeri, di Los Angeles pun ada HKBP. Kalian tahu? Pertanyaannya, misionaris yang dulu diutus kemana-mana itu, coba kalian ngomong-ngomong sama seorang tokoh atau pendeta dari gereja itu, kemana sekarang HKBP mengutus misionaris? Dan siapa orangnya? Berapa orang? Kalian akan dapat data, nyaris tak ada lagi. Itu. Memberitakan Injil menuntut kerinduan dan semangat yang besar. Roh Allah, Roh Kudus ada di balik semua kegerakan penginjilan. Mulai dari murid-murid Tuhan Yesus itu, sebelum Pentakosta, mereka sembunyi semuanya, berdiam diri semuanya. Tapi Pentakosta hadir, lihat mereka, Petrus langsung khotbah, 3.000 orang, itu laki-laki yang dihitung, bertobat, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Kegerakan misi pun, misi modern pun, ya, William Carey adalah bapak misi modern, itu pun digerakkan. Kalian bacalah riwayat-riwayat misionaris. Sampai Nommensen datang ke Tapanuli, sampai Hudson Taylor datang ke Tiongkok misalnya, ya, dan seterusnya. Pekerjaan misi, sampai ada gereja di mana, pembukaan pos PI di mana, selalu bicara tentang Roh Kudus menggerakkan. Maka semangat itu sebetulnya harus dipelihara. Gereja harus selalu membicarakan misi. Kalian tahu, ibarat tubuh kita ini, misi itu adalah urat nadi dari kehidupan manusia. Ada berapa urat nadi manusia? Ada berapa? Kalau anatomi tubuh diperiksa, di mana pusatnya urat nadi? Jantung yang menggerakkan semua kemana-mana. Bahaya sekali kalau darah sudah tidak di-delivery, dikirim ke sana. Apa akibatnya kalau nggak sampai lagi darah ke sini? Mati langsung. Apa akibatnya kalau darah tidak masuk sampai lagi ke telapak kaki, ke kaki? Mati, harus dipotong itu. Itulah kira-kira bayangannya. Apa akibatnya kalau misi penginjilan gereja tidak jalan lagi? Saudara, kita jangan bangga dengan, ya, kalian tahu berapa jumlah penduduk dunia sekarang? 8 miliar Oktober tahun 2023. Orang India lah, seorang bayi lahir di India dipilih sebagai orang yang ke-8 miliar pada waktu itu. Kenapa India dipilih oleh PBB? Karena India sudah menyalip Tiongkok dari segi jumlah penduduk. Dulu Tiongkok nomor 1, sekarang sudah India nomor 1. India tidak mengenal KB, Tiongkok mengenal KB++. Maksudnya KB++, di sana hanya boleh ada 1 orang anak dari 1 keluarga. Cewek atau cowok nggak peduli, hanya 1. Kalau 2 didenda. Maka banyak orang Tiongkok ada kasus-kasus, lihatlah di internet. Karena tidak suka dengan cewek, karena diharapkannya cowok sebagai penerus, karena mereka patrilineal juga kan, maka ada banyak kasus cewek yang lahir anak pertama akhirnya mereka bunuh karena mengharapkan
cowok. Sebab kalau nanti cewek ini dibesarkan lahir lagi satu cowok misalnya, dia kena denda. Maka menghindari itu dibunuh aja cewek ini, tunggu datang cowok, kayak gitu. Maka kalian lihat ada sampai praktek bayi yang baru lahir itu dijadikan sop. Saya sudah lihat sendiri ada sop bayi dan itu adalah di Tiongkok. Udah pernah lihat sop bayi? Mengerikan. Cobalah iseng-iseng di Google itu. Sup ya, sup bayi. Kan muncul. Dan itu adalah praktek ilegal. Pembunuhan karena akibat pembatasan penduduk. India tidak mengenal KB sampai hari ini. Seberapa pun anak boleh. Nah, India sekarang justru sebuah kegerakan. Kalian lihatlah kisah-kisah penginjilannya. India sekarang sedang dilawat Tuhan, penuaian di sana. Ya, amanat agung ini nggak boleh dilupakan gereja. Kalian tahu apa makna amanat agung di dalam konsep sosiologis? Bisa begini. Pernah ya kalian lihat seseorang yang mau meninggal ngasih pesan-pesan? Siapa misalnya? Opung? Bapak? Siapa? Apa arti kalau orang yang mau meninggal kasih pesan? Tona. Ya. Kalian tahu kalau orang sudah sekarat, sudah susah dia ngomong, lalu biasanya dia akan menyampaikan sejumlah beberapa poin penting kepada anak-anaknya, istrinya atau siapa. Itu sudah pilihan sekali. Nggak perlu dia cerita ngolor ngidul lagi. Kemarin makan bakso itu enak. Nggak ada lagi urusan. Tapi yang penting sekali. Urusan keluarga dia. Itulah namanya pesan-pesan terakhir. Dan bagi orang, kami sekeluarga punya pesan penting dari mama kami. Dari bapak kami juga dulu. Kami pegang sampai hari ini. Sungguh-sungguh karena itu pesan-pesan terakhir. Itulah kira-kira amanat agung. Amanat agung itu disampaikan Yesus sebelum dia naik ke surga. Terakhir itu. Terakhir kalau kalian pernah misalnya sudah sangat sempit waktu, tapi kita harus sampaikan sesuatu sama dia. Itu pasti yang paling penting. Itulah artinya amanat. Yesus menyampaikan amanat agung, isinya ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Apa yang paling penting di dalam pesan ini? Apa core bisnisnya? Core bisnisnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ, jadikan semua bangsa muridku. Maka proses memuridkan itu harus dijalankan. Dan ini saya berharap kalian yang hadir di persekutuan KPPM ini, kalian sampai ke titik datang dan beri diri dimuridkan. Baru kalian bisa memuridkan lagi. Lihat itu perkataan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikan semua bangsa datang ke gereja. Banyak orang datang ke gereja. Kalian tahu ada orang datang ke gereja mau mencuri dari tas seseorang. Udah pernah lihat videonya? Iya. Silap-silap dia ambil dompetnya. Nah itu datang ke gereja dia. Ada datang ke gereja cuma untuk dapat makan. Udah tahu dia saat-saat perayaan apa ada makannya. Kayak kami kemarin Jumat Agung di GMI Gloria, pasti ada makan.
dapat makan. Iya lumayan kan, satu kotak makanan ya bisa 20 ribu saya gitu. Ada, benar-benar ada, datang untuk makan itu. Habis perayaan hilang aja dia. Dan sepertinya mereka itu ada jaringannya, jadi saling memberitahu. Kami udah tahu lah itu. Tapi ya namanya juga berbagi ya, apapun motivasinya silakanlah. Namanya juga makanan sampai di sini, ya kan? Betul. Maka jangan pernah mengusir orang karena makanan, dan jangan pernah menyakiti orang karena makanan. Misalnya pas KPPM lagi bikin perjamuan kasih makan-makan, ada orang datang pertama kali nggak pernah datang, jangan pernah ada karena ada makannya datanglah kawan ini, jangan. Di gereja pernah terjadi peristiwa gitu ya. Seorang ibu datang pas ulang tahun persekutuan wanita, ada makan-makannya. Muncul kedengaran suara dari pengurus. Kalau ada makan-makan datanglah ibu itu. Kalau enggak pernah kelihatan batang hidungnya. Didengar dia. Kalian tahu, langsung minggat, tak pernah datang ke gereja lagi. Saya sendiri yang langsung mengunjungi besuk dia. Itulah alasan terbesarnya. Sakit hatiku Pak Pendeta. Bukan karena pas makan saya datang, karena memang begitu di situ saya datang. Karena pekerjaan ibu itu tahu, pekerjaan ibu di kalangan Tionghoa teman-teman, adanya profesi pekerjaan menjaga bayi yang baru lahir 1 bulan. Kalangan orang Batak mungkin tidak biasa itu ya. Jadi bayi lahir 1 bulan, ada orang digaji untuk menjaga bayi itu. Pokoknya keperluan bayi itu segala, karena mamanya belum bisa secara praktis untuk merawatnya secara full, maka digaji, tinggal di situ sebulan, nggak pulang-pulang, tinggal nginap di rumah. Nah itulah pekerjaan ibu itu. Ikan keliling-keliling ini biasa kalau gitu, habis dari rumah satu ini bisa kemana, di order dia. Pas dia nggak ada job, datang dia. Nah disitulah kenanya. Pengurus bilang kalau ada makanan datanglah dia. Jangan ya. Bisa dari makanan orang akhirnya bisa terbuka hati untuk dengar firman. Ya. Mari kita lebih bahas. Berarti ada yang harus pergi. Pergilah, kan ada. Pergi karena memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Tidak ada seorang pun nabi atau manusia yang memiliki kuasa begitu hebat di dunia maupun di surga kecuali Tuhan sendiri. Jadi Yesus mengutus para murid-muridnya untuk pergi dengan keyakinan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ini pesannya. Kalian tahu berapa persen manusia di dunia ini yang jadi Kristen, gabung Katolik dengan Protestan? Jawabnya adalah 30%. 30% dari 8 miliar berapa? Kira-kira 2, sekian miliar. Itu sudah gabung Protestan dengan Katolik. Kalau tidak gabung, kalian tahu, maka penganut agama terbesar di dunia adalah Islam. Kalau gabung baru Kristen. Kristen baru nomor 2 Islam, nomor 3 Hindu, nomor 4 Buddha. Buddha stagnan sekarang sampai ke level 400 juta orang. Maka proses percepatan penambahan nomor 1 kalian tahu bukan Kristen lagi, tapi Islam. Misi harus dijalankan, ya. Ada yang harus pergi. Kemudian menjadikan orang yang sudah mengenal Yesus adalah Tuhan sebagai seorang murid Kristus. Menjadikan murid Kristus berarti mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kemudian belajar cara Yesus hidup dan melayani. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus mengajarkan muridnya harus meniru dia. Imitation of Christ.
meniru Kristus. Kalian tahu apa substansi dari sebuah barang tiruan? Apa? Teman saya pernah dirampok di dekat Tomang sana. Naik sepeda motor. Dia pakai kalung besar. Kalung itu sebetulnya kalung yang 30 ribuan yang dijual di aksesoris. Cuman perampok itu mengira itu adalah emas putih. Kan ada emas putih ya. Besar kali orang. Kalau kutunjukkan orang makanya, nggak nyangka kita orang berani merampok. Kira-kira gitu loh maksudnya. Tapi begitulah keberanian perampok itu. Syap, tarik. Kalian tahu kenapa perampok itu begitu berani melakukan aksinya itu? Karena dia terkecoh, tidak bisa membedakan tiruan dengan asli. Betul nggak? Dipikirnya asli, padahal tiruan. Pelajarannya apa? Kalau kita murid Kristus, kita harus meniru Kristus. Maka karakter Kristus harus menjadi sebuah gambaran yang nyata dalam hidup kita. Masalahnya teman-teman, banyak kali gereja, orang Kristen tidak menunjukkan karakter Kristus di hidupnya, maka sering menjadi batu sandungan. Apa yang menjadi kebanggaan bagi kita yang bisa kita tanda petik pasarkan kepada orang supaya mereka tertarik sama Kristus? Apa? Apalagi sebuah kebanggaan. Kalian tahu kalau Kristen itu begini apalah? Apa? Sehingga iya juga ya. Berarti lebih baik dong ini begitu. Apa? Tampilan pertama yang dilihat orang adalah hidup kita. Sebelum kita ngomong, dilihat dulu diri kita. Betul nggak? Makanya kita disebut kota di atas gunung, kota di atas bukit. Semua orang bisa lihat. Disorot kita. Juga bagaimana kalau karakter kita nggak menunjukkan sikap seorang Kristus? Kalian tahu berapa persen orang penghuni lapas Tanjung Gusta Kristen? Kita pernah hitungnya. Saya udah khotbah saya di semua bagian lapas Tanjung Gusta. Mau yang mana pun saya udah khotbah. Anak, wanita, dewasa. Sama di Lubuk Pakam saya udah khotbah. Kalian tahu, menurut data yang dari sipir itu, sebetulnya konteks Sumatera Utara lebih banyak Kristen yang dipenjara dari non-Kristen. Sedih rasanya. Kenapa sih? Kalau kita kenapa kamu masuk sini? Semua punya alasan. Tapi bilang aku Kristen. Kalau lagi praise and worship, kebaktian di penjara lah yang paling mengagumkan. Kalian tahu kalau mereka, saya sekali bikin kalian program KPPM pergi ke penjara. Kalau udah praise and bisa nangis dia keluar dari mata. Betul, benar-benar seperti menghayati bu. Karena memang di bawah tekanan kan, semua kondisi tertekan. Ketika diajak, bebaskan Romo. Mereka benar-benar kayaknya inilah gereja sesungguhnya. Iya benar loh. Beda dengan kita di sini semangat. Kadang di sini, ayo tepuk tangan. Susah kali pun ngajak menghayati di sana. Wah, saya udah lihat. Saya sering khotbah di penjara, kalian tahu. KKR wanita, ini KKR di Lubuk Pakam udah saya lakukan. Oh, tapi pertanyaannya kenapa kalian masuk sini? Kriminal, banyak kali macam-macam sih. Kenapa kalian lakukan itu? Kalian Kristen kan? Iya. Nah itulah gambaran. Yang paling viral 3-4 hari ini tahu apa? Korupsi 273 triliun. Siapa itu? Apa agamanya? Ya udah. Ngeri kali. Sampai punya jet pribadi.
punya rumah seperti lobby mall rumahnya, kata dia, kata media itu. Gak cukup satu. Koleksi mobil, koleksi jet pribadi. Tapi dari mana ternyata uang? Persis tadi, kulihat satu video dari istri. Saya paling takut sama Tuhan. Takut maksudnya bukan takut, iya kan Tuhan Maha Kasih. Takut maksudnya saya takut tidak memuliakan dia, gitu dibilang. Hebat. Tapi lihat, coba kalau orang sorot, Kristen kau, begitu kau, gitu. Hancur negara ini kau bikin. Kau disorot lagi, etnis, gawat lah semua, betul nggak? Etnis apa dia? Nah, itu ngeri kali sebagian orang Kristen ini. Kalau dia nggak hidup dalam kebenaran, bagaimana dunia tertarik sama Tuhan Yesus? Kalau murid-muridnya mengaku murid, hidupnya jadi batu sandungan yang luar biasa. Itu, ya. Kemudian membaptis. Setelah ajar baptis. Baptis, tolong teman-teman, kalau ada orang yang berhasil kalian injili, jangan kalian langsung baptis di situ. Kita melaksanakan amanat agung, teman-teman. Mari kita baptis. Jangan. Pernah salah satu fakultas diusu bermasalah dalam hal itu. Saya kan sering khotbah di kampus. Laporlah orang itu sama. Bang, fakultas ini membaptis orang. Wah, gawat. Bagaimana itu? Katanya diinjili mereka, beberapa orang langsung dibaptis di situ. Baptisan serahkan kepada gereja secara lembaga, ya. Kalian baptis mana-mana, oke. Baru ajaklah seorang pendeta. Jadi gimana nanti kalian mengeluarkan surat baptisnya? Atas nama Tito si Hombing gitu. Nah, kalau kamu membaptis baru injili gitu. Enggak. Harus nama gereja surat baptisnya. Maka jangan kebablasan. Benar loh, pernah gak usah sebut fakultasnya. Ada beberapa mahasiswa usus atau alumni usus. Aduh, jangan ya. Gereja yang membaptis. YPDPA pun tak boleh membaptis. Ya. Jadi kalau ada hasil penginjilan KPPM di mana? Ya, di kampung mana, ya, serahkan ke gereja setempatkah atau gereja yang bisa kerjasama. Jangan kalian sendiri yang baptis. Kemudian mengajar, banyak cara mengajar. PA misalnya, pokoknya pemuridan lah. Semua bentuk pengajaran yang bisa diberikan oleh orang Kristen gereja. Coba baca lagi ayat itu. Dan ajarlah mereka untuk apa dibilang? Coba. Dan ajarlah mereka melakukan apa dibilang? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Segala atau sebagian? Segala, totalitas rupanya dari apa yang diajarkan Kristus. Bukan sebagian-sebagian, bukan setengah-setengah. Maka kekristenan itu menyangkut penuh. Kalian semua adik-adik sekalian, kalau jadi Kristen, jadilah Kristen yang utuh, yang penuh. Segala loh dibilang. Jadi bukan hanya kulit-kulitnya aja, bukan hanya semangatnya, bukan hanya macam-macamnya. Ya, ada kan gereja-gereja tentu semangat di luar. Ya, urusan-urusan penekanan-penekanan tertentu. Ya, tidak salah tapi jangan timpang. Semua harus seimbang, ya. Oke. Kemudian tantangan penginjilan dewasa ini, satu, teologi ya. Fundamentalis. Kalian tahu fundamen itu satu sisi benar, harus fundamen, mendasar, betul. Tapi fundamentalis dalam arti teologi adalah orang yang hanya memahami Alkitab ini hanya kulit-kulitnya aja tanpa ada penyelidikan yang lebih dalam. Dan itulah penyakit gereja salah satunya.
semangat luar biasa, tapi isinya tidak benar. Ya kan? Saudaraku, kalau udah gitu udah hebat lah semangat. Saudaraku, iya. Tapi tunggu dulu, apanya isinya? Ya, kadang jadi pendeta 6 bulan. Kalian tahu, saya pernah waktu di seni musik dulu kami di IKIP, tiba-tiba hilang satu orang temanku, gak datang lagi ke kampus, gak kuliah lagi. Pas kami jalan-jalan beberapa orang dari teman kelas itu di Medan Plaza, ketemu dia, gak usah aku sebut namanya, siapa tahu tulangmu itu, kan? Kemana aja kau? Aku bilang. Kalian tahu, kaget saya dibikin. Aku udah jadi pendeta, gitu. Jadi pendeta katanya dia, baru 3 bulan keluar dari kampus. Memang malam-malam sebelum Plaza Medan Ferry itu kan rumah-rumah itu ada juga sedikit rumah. Pulang kami malam-malam mau ke tempat kos-kos Sunda. Kami dengar ada kebaktian gereja tertentu, nggak usah sebut, nggak etis saya sebut nama gerejanya. Memang khotbah si kawan itu, kami intip, khotbah dia, bener loh khotbah dia, betul jadi pendeta dia, dan tidak pernah lagi balik ke kampus. Coba bagaimana perasaan orang tuanya ya, diberangkatkan dari kampung untuk kuliah, tapi akhirnya membelot jadi pendeta. Saya nggak membelot loh ya. Saya tamat dulu ya. Maksudnya lanjut nih saya. Oke. Fundamentalis. Yang penting wah semangat. Isinya entah apa. Bisa jadi menyesatkan, ya. Liberal, ini sebaliknya. Tak ada iman. Yang penting otak. Inilah isinya orang ini. Makanya dari mimbar Alkitab ini bukan firman Allah. Banyak nih dongeng-dongeng di sini diangkat dari kehidupan masyarakat pada zaman itu. Liberal. Tidak etis kita menginjili orang yang sudah punya agama. Kita harus menghargai hak asasi orang. Di agamanya pun dia bisa selamat, kata dia. Itulah ciri-ciri liberal. Bukan hanya Yesus orang selamat. Di agamanya pun ketika dia melakukan perbuatan baik dan melakukan ajaran agamanya yang benar, dia pun bisa masuk surga. Itulah ciri liberal. Udah pernah kalian dengar? Banyak kali, dan itu musuh gereja satu sekarang yang paling susah menggerogoti dari dalam, sehingga iman jemaat hilang lenyap. Yang penting tradisi, yang penting aktivitas, tapi percayanya sama Yesus lahir baru tak pernah disinggung. Apalagi pluralisme, semua agama sama, itu plural. Ateisme, kalian tahu tadi saya bilang percepatan pertambahan jumlah agama sekarang nomor 1 Islam. Tapi saya mau katakan ateis masih tetap di atas Islam. Percepatan ateis sekarang nomor 1 di dunia. Jadi kalau ateis itu dianggap agama, menjadi saingan dari agama yang terlembaga, maka nomor 1 percepatan adalah ateis. Luar biasa sekarang dunia ini menolak Tuhan dan tidak lagi merasa perlu Tuhan. Ini tantangan kita. Dan salah satu penyumbang terbesar untuk ateis adalah para mahasiswa. Ngeri. Ini kalian kenal, saya sebut langsung. Bang Hari Marbunito pernah cerita. Ada temannya di ITB, kan dia lulusan ITB. Temannya itu bapaknya pendeta di Sumatera Utara. Gak usah aku sebut pendeta apa, ya, nggak boleh ya. Tapi waktu kuliah di ITB si kawannya itu tidak lagi percaya Tuhan Yesus, tidak lagi percaya Tuhan. Pokoknya kategori ateis. Makanya aku bilang mahasiswa salah satu penyumbang pertambahan ateis. Merasa udah hebat, ilmunya banyak, dia merasa butuh Tuhan. Padahal dia makan 3 kali sehari karena dikirim bapaknya uang, kan, betul ya? Tahu uang bapaknya itu dari mana? Persembahan jemaat. Bisa-bisa dia makan tidak percaya Tuhan, bahwa uang yang dipakai dikirim bapaknya karena orang percaya Tuhan maka dikasih. Betul enggak? Gila kan? Nah itulah. Kemudian tantangan perkembangan agama-agama
Peraturan-peraturan kalian udah tahu, udah rasakan? Oh iya, kita ada di Indonesia, Bung. Ya, nah ini tantangan kita. Dan masuk ke semua lini, ke kampus. Kalian tahu sekarang USU dari semua fakultas dulu begitu marak kebaktian. Kalian tahu sekarang nyaris tak ada fakultas lagi yang punya tempat ibadah secara memadai. Saya sudah khotbah di pertanian kira-kira 2 bulan dan 3 bulan yang lalu. Khotbahnya tahu di mana tempat ibadahnya? Di ruang karate. Tahu kalian ruang karate di mana di USU? Masuk pintu 5 sebelum Politeknik. Pintu berapa? Pintu 3 tuh. Pintu 3. Ruangan tak terurus. Pokoknya tak apa aja itu, rambang-rambang tak apa semua di situ. Di situlah harus kami kebaktian. Kutanya adik-adik, kenapa di sini kita kebaktian? Biasanya di ruangan kalian. Gak dikasih lagi, Bang. Fakultas lain nih barusan 2 minggu yang lalu, FIB, Fakultas Ilmu Budaya, gak bisa lagi. Ini sih FIB kamu kan dek. Hanya Fakultas Kedokteran yang masih dikasih. Ini si Jocelyn. Masuk ke kampus. Pengaruh, tahu kalian pengaruh apa itu? Ini yang tantangan kita sekarang. Ya. Ada kekuatan yang dengan bersengaja menghambat kita, ya. Tantangan globalisasi, ini dia hedonisme, pokoknya enak, pokoknya senang, pokoknya kita bisa nikmati dah yang enak-enak, ya. Sekularisme duniawi, itu bahasanya sekularisme. Pengaruh media, tantangan terbesar sekarang kalian tahu kalau di gereja, khotbah dimulai langsung orang tak kemana-mana. Ini masih bersyukur kalian nggak ada buka HP. Tapi saya mau katakan tantangan terbesar sekarang adalah konsentrasi dengan firman. Susah sekali. Maka saya tetap selalu membawa Alkitab ini. Kalian tahu nggak bahwa LAI baru mengeluarkan terjemahan Alkitab versi baru? Sudah kalian beli? Jadi siapalah yang membeli itu? Ya? Saya udah ada 2 di rumah, tapi saya belum pakai untuk khotbah karena pada masing-masing nanti beda kan. Tunggu dulu lah. Tapi saya mau katakan, kalau nggak ada orang membeli produk LAI, lama-lama LAI akan tutup, bangkrut. Saya tanya kalian, 1 tahun persembahan gerejamu ke LAI ada berapa? Gereja apa kemudian? KBP? Enggak. GKPS. Coba dulu tanya iseng-iseng. GKPS mempersembahkan persembahan ke LAI 1 tahun berapa? Ya, tanya ya. Oke. Benar-benar kamu coba dapat data. Berapa sih GKPS kasih ke LAI dalam 1 tahun? Kalau ada puji Tuhan. Tapi kalau nggak ada, siapalah kira-kira yang menopang LAI? Saya pastikan GMI Gloria gereja kami di sana setiap tahun kasih sekian puluh juta kepada LAI. Tiap kali ulang tahun LAI selalu kami tayangkan program LAI dan sesekali kami ikut kemana bagi kanal kita dan selalu ada persembahan kami. Itulah. Jangan-jangan ada banyak sekali orang nggak peduli dengan LAI karena nggak merasa penting lagi. Toko-toko buku Kristen satu-satu tutup. Kenapa? Karena tak ada yang beli buku Kristen lagi. Ya, media. Ya, terus tantangan penginjilan bagi pemuda apa nih? Dinamika kampus dan dunia kerja. Nah, di kampus kalian tahu, kami pembicara-pembicara di kampus mulai melihat suatu, makin lama KMK di kampus makin menurun. Dulu kalau saya pas diundang khotbah dan melantik pengurus bisa berjejer banyak kali, 20-an pengurusnya. Saya kau tahu kalian, terakhir saya melantik pengurus di KMK fakultas sekarang 5 orang.
Itu pun cewek semua. Cowoknya menghilang ke kemana. Sedih kali saya. Dan terakhir saya khotbah di ulang tahun KMK USU tahun yang lalu. Kalian tahu, dilapor sama koordinatornya. Kelompok kecil sekarang di semua fakultas di USU ada sekitar 1.000 orang. Tapi yang mau dan bersedia menjadi pemimpin kelompok kecil dalam sampai hari ini baru 10 orang. Saya mau katakan 10 dari 1.000 berapa persen? Hah? Berapa persen? 1 ya? 1, 10, 1, 0,1 ya? Yang mau saya katakan berita buruk, itu berita buruk loh. Yang mau memimpin kelompok dari 1.000 anggota kelompok kecil cuma 10 orang. Kalian tahu ujung tombak KMK itu adalah kelompok kecil. Kalau kelompok kecil tidak jalan, alamat habislah riwayat kebaktian. Sungguh itu sudah terbukti. Kalau kelompok kecil tidak jalan, maka riwayat akan habis. Dulu kampus-kampus itu tiap 2 kali seminggu kebaktian. 2 kali seminggu di kampus, 2 kali seminggu gabung di chapel, 2 kali seminggu di fakultas, 2 kali seminggu di chapel. Begitu. Jadi tiap Jumat ada kebaktian. Jumat ini tiap fakultas, Jumat depan gabung. Jumat ini tiap fakultas, Jumat depan gabung. Sekarang kalian tahu, satu fakultas sudah melakukan kebaktian udah banyak kali, itu 3 kali, rata-rata 2 kali 1 semester. Kuantitas habis, bagaimana dengan kualitasnya? Kebangkitan kesadaran religiositas sebetulnya ada ya, agama-agama semuanya baik ada euforia tertentu. Saya berharap sih pemuda-pemuda gereja ada sebuah kebangkitan. Maka pesta pareon itu perlu, tapi harus disetting, jangan hanya untuk urusan kulit-kulitnya saja. Ya, rasionalisme kaum intelektual makin duniawi, tidak lagi halal rohani, makin tidak digubris ya. Tuntutan studi dan karir. Nah ini kenapa penurunan kuantitas di Unimed? Saya kutanya, dulu kami tiap Jumat loh kebaktian deh. Kenapa kalian tuh dua kali semester, 3 kali? Kenapa jarang-jarang kali udah? Jadi begini bang ya, tuntutan studi kami sekarang tuh nggak sama kayak dulu lagi. Sekarang banyak kali tugas, banyak kali, oh gitu ya. Unimed kalau kan deh, banyak kali tugas ya. Mana lebih banyak tugasmu dengan tugasku? Samanya kita jurusannya. Tapi kami dulu tiap Jumat kebaktian. Sungguh, apa ini masalahnya? Saya nggak tahu. Ini harus dijawab. Ya, pasca pandemi, ya, satu sisi ada negatifnya, belum bisa kembali ke seperti semula, tapi sisi lain ada banyak kebangunan rohani sekarang setelah pandemi ini. Kalian lihat itu kelompok-kelompok musik di negara-negara tertentu. Betel misalnya, betel musik. Menggerakkan kaum muda untuk datang pada Yesus. Termasuk juga banyak kaum muda sekarang di negara-negara barat, di negara Amerika Latin, bawa speaker aktif, udah bisa khotbah di pinggir-pinggir jalan itu, di pasar-pasar, pajak-pajak. Ada yang bertahu atau enggak ada, pokoknya sama. Lihat itu video-videonya di YouTube tuh banyak kali. Oke? Nah, terakhir, strategi penginjilan interpersonal tiap orang harus lakukan, mempersiapkan lahan, membangun komunikasi. Kadang bagian kita cuma mempersiapkan lahan. Misalnya mau dibuat nih ladang ini, ladang jagung ini, tapi masih kondisi hutan. Nah, hutannya itulah dulu kita beresin supaya bisa menjadi tanah yang siap ditabur. Itulah persiapan lahan. Jadi belum menabur sebetulnya. Ada bagian di situ. Proses penginjilan pribadi, face to face, ya, dan itu yang paling efektif. Kemudian
penginjilan massal, KKR itu sudah kurang efektif sekarang, ya. Kemudian penginjilan dan pelayanan melalui media. Saya harap apapun yang kalian posting di medsosmu, tetaplah itu membagikan kasih Kristus. Jangan cuma laporan apa yang kau makan siang, makan pagi, ya. Jangan, ya. Tolonglah. Entah ayat kamu sampaikan di situ, entah gambar, entah apa, pokoknya hal yang menyangkut religiositasmu. Kamu intiplah Facebookku, apa yang kutulis di Facebook, ya, perlindungan semua orang itu Facebook. Gak akan pernah kalian lihat di situ kami sekeluarga makan di mana, foto udang apa pernah itu. Bagikanlah firman, ya. Penginjilan dan pelayanan sosial, yaitu satu paket. Tidak boleh hanya sosialnya saja. Ketika kita bersosial harus juga masuk Injil. Penginjilan dan pelayanan melalui persahabatan. Ini kalian anak-anak muda, bersahabatlah dengan banyak orang, dan kuasa mengajak itu ajak. Ya, ajak, akhirnya datang. Nah, bagian pembicara lah yang menginjili, bagian pengurus perhatikan dan seterusnya. Ya, hanya mengajak, ya hanya mengajak. Tapi the power of mengajak bisa luar biasa mengubah orang. Ya, target mengaku Kristen tapi belum lahir baru banyak. Tetangga sebelah satu rumah pun ada itu, ya. Belum mengenal dan percaya Yesus, benar-benar non-Kristen. Bagi suku yang terabaikan, di sini paling banyak gereja tidak peduli. Padahal Matius pasal 24 ayat 14 harus dengar semua suku bangsa tentang Yesus, baru Yesus datang kedua kali. Itu isi berita. Nih modelnya, ya. Selalu harus Yesus menjadi inti beritanya, ya. Oke, terakhir karena waktu. Komitmen kita apa? Dalam bahasa Yunani, pergilah tadi di amanat agung itu, pergilah. Ini bahasa Yunani, poreitentes. Segera sebetulnya maksudnya. Itu diambil dari bahasa peperangan. Seorang prajurit menembakkan anak panah ke sasaran. Gitu, melejitnya anak panah itu lepas dari busur tangan orang yang menembakkan itu. Itulah poreitentes. Sebetulnya yang mau dimaksud pergi itu adalah cepat, sesegera mungkin. Maka jangan tunda-tunda, itu maksudnya. Kalian anak muda, maka kalian harus melakukan, baru memperlengkapi, mengutus, memenangkan, dan merawat imannya, ya. Kalau Injil tinggalin, habis. Ada yang balik ke agama yang lama, ada yang akhirnya tidak lagi peduli. Harus diasuh, dirawat, ya. Itulah pemuridan. Amin. Maka lakukanlah dan tidak boleh berhenti. Amin. Amin. Bagianmu, bagian gerejamu, bagian persekutuanmu harus lakukan. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya lakukan bagianku. Amin. Mari kita berdoa.